Saya, Renata Navia Agatha Salahi dengan NIM 19223108 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengenai analisis pemenuhan gizi dengan menggunakan metode dietary history. Adapun yang pertama yaitu untuk latar belakang di mana dalam menilai pola makan seseorang itu dapat dilakukan melalui evaluasi konsumsi pangan. Salah satu metode yang sering dipakai yaitu dietary history. Metode ini dilakukan melalui wawancara mendalam yang bertujuan untuk menggali kebiasaan makan individu dalam periode waktu tertentu, biasanya beberapa minggu hingga beberapa bulan terakhir. Informasi yang dikumpulkan yaitu meliputi jenis makanan yang bisa dikonsumsi, frekuensi, porsi, cara pengolahan, waktu makan, serta konteks sosial atau budaya yang mempengaruhi pilihan makanan tersebut. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa memperoleh gambaran mengenai kebiasaan makan baik pada tingkat individu maupun kelompok yang selanjutnya dapat dianalisis untuk menilai kecukupan gizi. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengetahui gambaran pola konsumsi pangan mahasiswa berdasarkan hasil metode dietary history. Yang kedua yaitu menganalisis tingkat kecukupan asupan energi, zat gizi makro dan mikro pada responden individu yang kemudian dibandingkan dengan standar AKG. Yang ketiga yaitu mengetahui rata-rata konsumsi energi, zat gizi makro dan zat gizi mikro kelompok responden yang kemudian dibandingkan dengan standar AKG. Yang keempat yaitu mengetahui hasil perbandingan konsumsi responden individu dengan rata-rata konsumsi kelompok untuk menilai tingkat kecukupan asupan gizi. Dan kemudian berikut ini adalah hasil pengisian form dietary history individu di mana terdiri dari makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan juga makan malam. Kemudian untuk berikut ini adalah hasil analisis asupan zat gizi individu dan telah diperoleh eh, analisis pemenuhan zat gizi individu di mana untuk zat gizi energi ataupun asupan energinya mengalami defisit berat, untuk protein mengalami defisit ringan, untuk lemak mengalami defisit berat, untuk karbohidrat mengalami defisit berat, kemudian untuk kandungan gula dan natrium dalam kategori tidak melebihi, sedangkan untuk zat besi dalam kategori berlebih, kemudian untuk kategori vitamin C dan juga kalsium dalam kategori kurang. Kemudian untuk berikut ini adalah hasil total asupan zat gizi kelompok, di mana untuk rata-rata dalam responden kelompok energi sebesar 1563, protein sebesar 51 gram, lemak sebesar 44 gram, karbohidrat sebesar 245,1 gram, untuk zat besi sebesar 11,1 miligram, untuk vitamin C sebesar 70,3 miligram, dan untuk kalsium sebesar 469,4 miligram, dan juga yang terakhir yaitu natrium sebesar 580,1 miligram. Dan kemudian yang berikut ini adalah analisis pemenuhan zat gizi kelompok. Dan untuk tabel yang pertama merupakan hasil analisis zat gizi makro kelompok laki-laki, di mana untuk energi dalam kategori defisit sedang, untuk protein dan lemak dalam kategori normal, untuk karbohidrat dalam kategori defisit berat. Kemudian untuk kelompok perempuan, untuk energi mengalami defisit berat, untuk protein mengalami defisit sedang, kemudian untuk lemak mengalami defisit berat, dan yang terakhir karbohidrat mengalami defisit sedang. Kemudian untuk zat gizi mikro kelompok, untuk zat besi dalam kategori kurang, untuk vitamin C dalam kategori cukup, kalsium dalam kategori kurang, dan juga untuk natrium dalam kategori tidak melebihi. Adapun perbandingan asupan individu dan kelompok, yaitu yang pertama, asupan energi individu itu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata energi kelompok. Kemudian untuk asupan zat gizi makro seperti protein, karbohidrat, lemak juga lebih rendah dibandingkan rata-rata kelompok. Adapun
Zat gizi mikro, zat besi jauh lebih tinggi, namun kalsium, vitamin C, dan natrium masih jauh di bawah rata-rata kelompok. Secara keseluruhan, pola konsumsi kelompok lebih beragam dan cenderung lebih baik dalam pemenuhan makronutrien dan mikronutrien dibandingkan dengan responden individu. Adapun kesimpulan dari hasil analisis praktikum ini yaitu baik pada tingkat individu maupun kelompok itu belum memenuhi kebutuhan gizi harian sesuai dengan standar AKG. Sebagian besar responden itu mengalami defisit energi dan zat gizi makro seperti protein, lemak, dan juga karbohidrat. Meskipun asupan vitamin C tergolong cukup, zat besi dan kalsium itu masih tergolong rendah dan menunjukkan kurangnya konsumsi bahan pangan, sumber mineral, dan produk susu. Oleh karena itu, pola makan mahasiswa masih belum seimbang, ditandai dengan rendahnya frekuensi konsumsi makanan bergizi serta tingginya konsumsi makanan yang digoreng. Secara keseluruhan, hasil ini tuh menggambarkan perlunya peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi agar mahasiswa dapat menerapkan pola makan yang lebih sehat, beragam, dan juga seimbang. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, meningkatkan asupan energi dan protein dengan menambah porsi makanan pokok serta lauk hewani dan nabati seperti ayam, ikan, telur, dan tempe. Kemudian yang kedua yaitu menambah konsumsi sayur dan buah segar setiap hari untuk memperbaiki asupan vitamin C, zat besi, dan juga kalsium. Yang ketiga yaitu mengurangi frekuensi konsumsi makan olahan tinggi natrium seperti mie instan atau makanan kemasan supaya menjaga keseimbangan zat gizi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu menerapkan pola makan gizi seimbang sesuai dengan PGS yaitu pedoman gizi seimbang dengan memperhatikan variasi porsi dan juga frekuensi makan. Terima kasih sekian dari saya.